Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Ramadhani Carvlog. Sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengecek kondisi engine pada pagi hari ini, ya, serta memanaskannya dengan baik dan benar. Di sini saya akan menjelaskan teorinya sedikit terlebih dahulu ya. Yang harus dicek pada pagi hari itu adalah satu, air radiator. Yang dicek itu adalah air radiator. Jika air radiator kurang, maka sebaiknya isi lagi ya, tambahkan lagi sampai air radiator itu sudah penuh ya. Terus yang kedua, dipstick oli itu juga sangat penting untuk dicek ya. Jika di dalam dipstick itu ada tandanya, ada minimal, ada maksimal. Kalau di dipstick oli itu olinya berada di minimal, berarti Anda itu kekurangan oli ya. Itu biasanya berada di mesin yang sudah dingin sekali ya. Kalau di sticknya di maksimal, berarti alhamdulillah sudah normal ya. 3. Lakukan pengecekan aki. Air aki disebut komponen yang sangat penting ya. Komponen yang sangat penting karena air aki itu berperan sebagai itu ya. Yang keempat adalah pengecekan filter udara, throttle body. Filter udara adalah filter udara berfungsi untuk menyaring kotoran di dalam mesin ya. Filter udara kalau udah kotor sebaiknya harus segera diganti, atau enggak filter udara harus diganti sejarak setiap 25.000 sampai 40.000 km ya. Harga filter udara itu murah kok, cuma 100.000 sampai 150.000 ya, tergantung dari jenis merek mobilnya. Kalau mobil Livida pasti harganya lumayan mahal ya. Untuk throttle body kita harus rutin membersihkannya ya, agar komponen dari ISC dan semua throttle body lebih awet ya. Yang keenam, panaskan roti mobil Anda secara rutin. Mobil itu perlu dipanaskan agar oli itu naik dan bisa melumasi seluruh bagian mesin. Nah, kenapa? Dan untuk mencegah akinya itu tersebut tekor ya. Jika aki tekor, sini saya akan mempraktekannya untuk caranya seperti ini ya. Di sini saya praktekkan pada mobil saya. Cara ngeceknya bagi pemula loh, kalau expert ke apa nggak usah. Tapi kan merek mobil juga beda-beda cara buka kap mesinnya. Buka kap mesin di sebelah sini ya. Terus buka bagian bawah ini. Nah, ini adalah bagian dari engine mobil ya. Ini semuanya banyak sekali ya isinya. Ada sensor juga harus rutin dicek ya, agar jangan sampai keadaan korslet atau engine brake nyala. Nih, pengecekan yang pertama itu harus mengecek air wiper.
air wiper kalau udah habis maka air itu tidak akan keluar ya. Dua, nih reservoir kalau udah di bawah sini, batas sini ya, misalnya batas ini, itu Anda harus menambahkan air itu. Kita buka bagian radiatornya, pastikan tutup radiator yang Anda gunakan masih dalam keadaan baik. Ini seperti ini, keadaan yang baik, maka dia tuh tutup radiator masih baru. Ini radiator harus pastikan tidak boleh sampai berkurang. Ini masih lumayan ya. Kita tutup lagi. Yang ketiga, air aki. Air aki sisanya kita masih segini, masih di bawah lower upper ya. Berarti hasil aki kita masih bagus. Akan tetapi lebih akurat menggunakan aki ukuran voltmeter aki ya. Karena kalau dilihat dari bagian hanya dilihat dari bagian indikator ini saja, dia tuh pasti tidak akurat ya. Sudah dipastikan tidak akurat. Kalau ada ini cuman mengecekkan air aki saja ya. Kalau air aki kurang maka sebaiknya kita ngisi lagi air aki ya. Yang selanjutnya adalah minyak rem. Ini minyak rem baru saya ganti beserta lemnya, harganya mahal sekali ya. Pengecekan minyak rem harus dilakukan ya. Dan untuk penggantian minyak rem itu sendiri maksimal 30 sampai 40.000 kilometer sekali ya. Untuk pengecekannya ini warna kuning seperti kayak minyak kuning seperti ini. Pastikan minyak rem harus dalam keadaan kondisi baik dan prima. Kalau tidak, maka pompa rem tersebut akan sudah dipastikan mampet. Ini bisa dilakukan sendiri di rumah. Ini tempat buang angin ya. Kalau rem kalian nyeplos, Anda bisa buang angin kurang lebih seperti ini. Ada lubang ini. Pastikan dalam mas rem itu tidak ada kebocoran ya. Tidak ada kebocoran. Yang keenam, timing belt. Ini timing belt saya sudah keras. Ini nanti saya sekalian ganti oli ya, ganti transmisi, ini adalah alternator itu ada di sini ya. Alternator ini kompresor ya. Ini ada kompresor. Selanjutnya kita harus mewajibkan cek power steering. Power steering ini ada di bagian hanya berlaku untuk power steering yang berbasis hidrolis. Power steering hidrolis itu ada olinya. Berbeda dengan mobil baru yang sudah menggunakan electric power steering. Kita harus melakukan pengecekan oli power steering. Kalau sudah begini, ini tandanya waktunya kuras dan bisa ganti. Dan penggantian oli power steering bisa dilakukan sendiri di rumah. Akan tetapi lebih baik penggantian oli power steering. Ini karena ini celah untuk kurasnya ya, ada di sini. Kuras power steering ini ya dibuka dulu semua ya, agar lebih memudahkan. Ini AC juga harus diukur dengan temperatur ya, dengan termometer AC karena lebih akurat tuh. Pastikan dari semua sil-sil tidak ada kebocoran ya. Ini ada filter oli, ada
bagian busi gitu. Oke, itu saja. Itu aja pengecekannya. Kita akan melakukan tahap selanjutnya untuk memanaskan mobil serta pengecekan AC. Sebelum melakukan pemanasan mobil, alangkah baiknya pastikan semua elektrik mati termasuk AC. AC jangan dinyalakan ketika Anda menyalakan mobil. Seperti ini ya. Jangan ya. Karena mesin masih dingin dan oli membutuhkan pelumas. Tunggu sampai running oil temperaturnya naik ya. Oke, kita lakukan startup dulu. Oke, mulai. Kita tunggu dulu sampai panas dan saya akan siapkan termometer AC. Oh iya, untuk melakukan pengecekan AC, Anda sebaiknya gantung di sini ya. Gantung di dalam kisi-kisi AC. Pastikan baterai sudah terpasang. Saya sarankan taruh di bagian tengah. Taruh di bagian sini ya. Ini sebelum kita menghidupkan AC ya. Jangan hidupkan AC ketika sewaktu-waktu mesin Anda masih panas, masih dingin, karena nanti bisa berakibat kompresor kita jadi rusak ya. Ini masih dingin, tunggu sampai seperempatnya dulu. Kalau seperempat nanti kita boleh nyalakan. Kita skip dulu videonya agar kita kepanjangan. Oke, ini sudah panas, kita nyalakan AC-nya terlebih dahulu ya. Tapi ingat, yang harus dihidupkan ini adalah blower dulu baru ini ya. Ini dalam keadaan cuaca dingin ya. Agar kompresor kita awet, yang kita perhatikan yang harus dihidupkan dulu blower dulu. Habis itu ini adalah kompresor. Kompresor itu kita harus hidupkan secara perlahan, nggak boleh langsung sedingin ini ya. Kalau udah sekali tek itu berarti kompresor itu sudah menyala. Perlahan ya. Jangan langsung tinggi. Pengecekannya seperti ini ya. Pengecekan AC itu harus berada di posisi sini. Nyes AC-nya 17. Kita tunggu sampai selesai. Jangan di skip videonya untuk pengecekan AC. Kalau sudah mencapai pada suhu AC, berarti dia itu akan cut off ya. Tunggu sebentar. Ternyata dia masih cut off duluan. Kita percobaan 2-3 kali. 3 kali kompresornya nyala mati ya. Ini 9,3. Kalau sampai berkali-kali dicoba tapi tidak mati, berarti kompresor Anda tidak normal, harus segera diperiksa ke bengkel. Kita foto dulu suhu normal AC segini, berarti tekanan freon kita sudah normal.
satu lagi. Tekanan frame kita sudah normal ya. Berarti dia mencapai suhu rendah 7,7, dia kompresornya cut off ya. Berarti itu masih normal kinerja AC-nya. Kan 7,5. Oke, sebelum kita mematikan AC, pastikan ini mati, kompresornya dulu mati ya. Ini boleh kita putar agar kemudian AC kita awet. Kita putar dulu sampai dia suhunya naik ya. Bentar, sampai dia suhunya naik. Ini harus memasang AC secara rutin agar AC kompresor AC kita awet ya. Sebelum matiin mesin, alangkah baiknya AC harus mati. Jangan ini mati ya, karena di depan sini nanti magnetic kelasnya sudah pastikan aus ya. Ini harus dimatikan ini. Dia FPS turun, berarti keadaan mesin mobil sudah panas ya. Oke, sekian untuk tutorial memasukkan mobil ya. Sekian, kita tinggal dulu. Itu untuk pemula ya. Kita tinggal dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.